Selamat pagi waktu Misfalah di Mekah Al-Mukarramah. Ukhti Mayfri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul saat ini Mekah sudah terasa makin padat. Masjidil Haram terutama sudah terasa sungguh-sungguh padat ya. Jadi banjir manusia sejauh kita menoleh semua isinya manusia. Beberapa menit yang lalu saya baru saja kembali dari Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah tawaf, kemudian dilanjutkan dengan tadi jamaah subuh, dan bisa dirasakan perbedaannya luar biasa. Area tawaf sudah penuh dengan lautan manusia, dan ini menunjukkan bahwa kita sudah makin dekat ke puncak haji yang nanti diperkirakan akan berlangsung pada awal bulan Juni. Dalam kondisi penuh manusia ini, kita melihat bahwa jamaah haji Indonesia kehadirannya makin nampak di mana-mana, tetapi juga kemudian muncul banyak resiko, Mevri, dari hal yang mungkin sudah bisa diprediksi seperti sakit batuk, pilek, ispa, ya, saluran pernapasan, sampai pada urusan hilangnya kartu identitas jamaah, kartu nusuk, berbagai identitas lain yang sangat penting. Dan karena itu mungkin lewat platform ini juga kita ingin sampaikan pada jamaah apakah yang sudah berangkat maupun yang belum dan belum bergabung ke Mekah untuk mewaspadai Mekah akan sangat padat sehingga perlu ekstra hati-hati untuk terutama menyimpan kartu-kartu identitas tersebut. Mevri. Baik, bicara soal kondisi kesehatan yang sempat disinggung oleh Dewi sebelumnya ini dari data yang kami dapatkan, Klinik Kesehatan Haji Indonesia juga melaporkan sudah menangani ya ribuan kasus begitu mengalami ISPA, termasuk diantaranya memang kondisi cuaca ekstrim yang ada di sana. Boleh Anda bagikan kepada kami di sini, apa kemudian upaya penanganan dari petugas yang ada di sana, dan lagi-lagi apa yang bisa disampaikan kepada para jemaah calon haji yang akan mungkin baru berangkat ke sana, agar lebih bisa prepare lagi? Baik, pertama munculnya ISPA itu didukung oleh faktor cuaca ya. Jadi di sini suhu udara yang sepanjang mungkin sekitar 2 sampai 2,5 pekan kita berada di Madinah dan kemudian pindah ke Mekah ini, suhu paling rendah itu 39 derajat. Suhu paling tinggi yang kita pernah alami di sini 46 derajat. Perubahan suhu yang sangat drastis ini dari suhu yang biasa kita alami di Indonesia itu memicu berbagai reaksi dalam tubuh, dan yang paling cepat diserang kan daya tahan tubuh ya. Untuk jamaah yang mungkin daya tahan tubuhnya kurang baik atau kurang dipersiapkan, kemudian mudah terserang berbagai penyakit termasuk ISPA. Kalau mau memberi gambaran saja, Mepri, seperti apa masifnya serangan ISPA ini, kalau kita pergi ke hotel misalnya, di belakang kita ini tempat kami menginap, kita masuk ruangan sembarang gitu, di dalam ruangan itu pasti setidak-tidaknya ada satu orang yang sedang batuk pilek. Kemungkinan besar ada lebih dari satu orang, saking banyaknya ya. Kalau kita pergi ke ruang dokter ya, di lantai bawah, di lantai dasar itu ada satu ruang yang didedikasikan untuk dokter praktek dan memberi bantuan pada jamaah yang menderita sakit. Mungkin sekitar 80-90% semuanya keluhannya ISPA. Ada permintaan dari keluarga di tanah air untuk bagaimana kalau orang tua saya dirawat saja di rumah sakit karena begini-begini dan seterusnya. Ternyata gara-garanya juga ISPA. Jadi faktor utamanya adalah cuaca, kemudian terserang ISPA. Faktor pemberat lainnya adalah kemudian sulit makan atau tidak bisa makan atau kurang selera makan, persoalan masuknya nutrisi yang terhalang, kurang minum, dan kemudian kurang istirahat. Baik. Dan ini adalah faktor-faktor yang sudah terjadi dari tahun ke tahun ya, karena fokus kita pada persoalan ibadah, jalan bolak-balik ke Masjidil Haram itu makan waktu, ada antrian panjang di lift, ada antrian panjang di bus, kemudian suhunya luar biasa. Nah, faktor-faktor ini kemudian membuat banyak jamaah memang kemudian terserang daya tahan tubuhnya dan kemudian muncullah ISPA tadi itu. Baik, di sisi lain kita tahu bahwa ini dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga menyampaikan setidaknya ada 9 kasus MERS-CoV ya di Maret hingga 21 April. Dan lagi-lagi kalau bicara virus memang daya tahan tubuh berarti ya artinya Dewi Savitri yang diserang dalam hal ini. Terkait dengan adanya kasus MERS ini, apakah ada imbauan khusus dari PPIH terutama bagi para jemaah asal Indonesia? Singkat saja. Sejauh ini kita belum mendengar ada imbauan spesifik tentang itu. Yang sudah kita dengar berkali-kali disampaikan adalah agar semua
jamaah menjaga diri masing-masing, cukup makan, cukup minum, cukup istirahat, dan kemudian kalau ada asupan vitamin diminum secara teratur, dan kemudian yang spesifik adalah kalau nggak pergi keluar dari hotel pemondokan, usahakan untuk selalu mengenakan masker, baik ke masjid, ke tempat-tempat lain mengenakan masker, karena itu adalah salah satu cara kita membentengi tubuh dari virus yang tidak kita kehendaki. Dan ini saya kira sudah dilaksanakan secara luas oleh jamaah, terutama karena sebelum berangkat ke Arab Saudi kita semua masing-masing sudah dibekali satu box masker. Jadi itu masker. Jadi itu sangat bermanfaat, Mevri. Baik, tentu besar harapan kami dan doa kami juga bagi seluruh jemaah calon haji yang menunaikan ibadah haji di sana bisa dalam kondisi sehat, prima selalu kondisi kesehatannya, dihindarkan dari segala macam penyakit agar ibadahnya bisa berjalan lancar. Terutama bagi jurnalis senior CNN Indonesia Dewi Savitri yang menjalankan ibadah di sana. Semoga lancar-lancar semuanya. Terima kasih banyak, selamat kembali melanjutkan aktivitas dan ibadahnya. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Arab Saudi.